masuk ke topik 6, yaitu prosedur penerjemahan modulasi. Pertama, kita harus pahami bahwa dalam melakukan prosedur penerjemahan modulasi, makna semantis dari ungkapan dalam bahasa sumber itu berubah saat dialihkan ke dalam bahasa sasaran. Walaupun makna semantisnya berubah, tapi pesan dari teks sumber itu tidak berubah. Nah, karena yang berubah adalah makna, maka prosedur ini disebut juga dengan prosedur pergeseran makna semantis, atau dalam bahasa Inggris disebut dengan semantic shift. Bandingkan dengan yang sebelumnya kita pelajari prosedur penerjemahan transposisi, yaitu pergeseran struktural atau bentuk. Sama seperti prosedur pergeseran bentuk atau transposisi, maka prosedur modulasi ini pun ada dua alternatif. Yang pertama, dia merupakan sebuah pilihan atau yang disebut dengan free modulation, dan yang kedua, dia sebagai suatu keharusan atau yang disebut dengan fixed modulation. Sebagai sebuah pilihan, berarti itu adalah hak dari si penerjemah. Biasanya penerjemah melakukan free modulation ini untuk menjadikan gaya bahasa dalam teks sasaran menjadi lebih indah atau berterima dalam bahasa sasaran. Apabila dia merupakan sebuah keharusan atau fixed modulation, itu diakibatkan karena ketiadaan istilah atau ungkapan dalam bahasa sasaran yang memiliki unsur makna yang sama dengan bahasa sumber. Pembagian dari macam-macam atau jenis prosedur modulasi ini ya tergantung dari ahlinya. Dalam kesempatan ini kita pertama akan melihat pembagian prosedur modulasi menjadi dua, yaitu yang pertama modulasi sudut pandang dan yang kedua modulasi cakupan makna. Modulasi sudut pandang terjadi apabila terjemahan dalam bahasa sasaran memiliki fokus sudut pandang yang berbeda dengan sudut pandang yang digunakan dalam teks sumber. Pertama, kita melihat contoh dari teks sumber berbahasa Indonesia di luar kekuasaan manusia, kemudian diterjemahkan menjadi bahasa Inggris in the hands of God. Nah, sudut pandang yang digunakan berbeda katanya. Yang mana yang dimaksud? Pada teks sumber kita melihatnya dari manusia, sudut pandang manusia. Kemudian pada teks terjemahannya, teks sasarannya, dia tidak menggunakan kata manusia, tapi dia menggunakan kata God yang kita tahu artinya Tuhan. Jadi sudut pandang yang digunakan berbeda, yaitu dari ciptaan menjadi Sang Pencipta. Kemudian yang kedua, ini sebaliknya dari teks sumber yang berbahasa Inggris, throwing the travel bag over his shoulder, menjadi teks sasarannya dalam bahasa Indonesia, sambil menyandang tas berpergian itu pada bahunya. Kita tahu over his shoulder itu adalah terjemahannya pada bahunya, kemudian travel bag itu tas bepergian, kemudian throwing melempar yang aslinya dalam bahasa sumbernya dipadankan dengan kata menyandang dalam bahasa sasaran. Nah, ini juga contoh pergeseran modulasi sudut pandang. Apakah melempar itu makna semantisnya sama dengan menyandang? Tentu saja tidak. Tapi hasil yang ingin disampaikan itu adalah sama. Jadi bahunya, pada bahu orang ini ada tas travel bag sebagai hasil dari dia melakukan throwing dalam bahasa Inggris atau menyandang dalam bahasa Indonesia, seperti itu. Kemudian yang ketiga, the sudden death of his brother surprised them. Mereka terkejut mendengar kabar kematian adiknya yang sangat tiba-tiba. Pergeseran atau modulasi sudut pandang yang terjadi pada contoh yang ketiga ini di mana? Nah, kalau Anda melihat dengan cermat, maka Anda akan menemukan bahwa pada teks sumber itu menggunakan struktur kalimat aktif.
The sudden death of his brother itu adalah subjeknya, kemudian surprise itu adalah predikat, kemudian objeknya adalah them. Sedangkan dalam bahasa sasaran, sudut pandangnya diganti menjadi sebuah kalimat pasif yang tadinya merupakan objek, yaitu mereka, them. Pada teks sumber, pada teks sasaran dia menjadi subjek, merekanya menjadi subjek. Mereka terkejut mendengar kabar kematian adiknya yang sangat tiba-tiba. Ini juga dari aktif menjadi pasif ataupun sebaliknya juga merupakan contoh atau termasuk dalam modulasi sudut pandang. Yang keempat, ini kita sudah familiar dari bahasa Indonesia ke dalam bahasa Jepang. Saya dapat dari ayah. Bahasa Jepangnya Chichiga Kureta. Kita tahu bahwa dalam bahasa Jepang, kureta atau bentuk kamusnya adalah kureru, artinya memberi. Sedangkan dalam teks sasaran, teks sumbernya dapat, morau. Nah, ini juga pergeseran sudut pandang. Kita masuk jenis yang kedua, yaitu modulasi cakupan makna. Jenis modulasi yang kedua ini terjadi apabila penerjemah menggunakan istilah atau ungkapan dalam bahasa sasaran yang cakupan maknanya bisa lebih luas atau bisa juga lebih sempit dibandingkan dengan istilah atau ungkapan dalam bahasa sumber. Modulasi ini juga mengacu pada perbedaan gradasi atau kisaran. Mari kita lihat. Contohnya yang pertama dalam bahasa Inggris, teks sumbernya berbunyi cook the chicken for 1 minute. Rebus ayam selama 1 menit. Kita tahu bahwa kata cook itu merupakan hipernym. Jadi kata umum yang di atas, kemudian di bawahnya itu bisa bermacam-macam cara memasak. Ada merebus, menggoreng, mengukus, dan seterusnya. Nah, di sini kita mengetahui bahwa kata yang digunakan pada teks sumber itu cakupan maknanya lebih luas dibandingkan dengan kata yang digunakan pada teks sasaran sebagai padanannya. Ini termasuk dalam modulasi cakupan makna. Yang kedua, minum segelas anggur sebelum tidur sudah menjadi kebiasaannya sejak 12 tahun yang lalu. A glass of wine before bed has become a ritual for him for the last 12 years. Oke. Nah, yang mana yang merupakan contoh modulasi cakupan makna di sini? Kalau Anda perhatikan, pada teks sumber ada kata anggur. Anggur acuannya apa dalam bahasa Indonesia? Dalam bahasa Indonesia, anggur itu bisa mengacu kepada buah anggur itu sendiri ataupun mengacu pada minuman beralkohol. Jadi maknanya luas. Sedangkan dalam bahasa Inggris yang merupakan padanannya, wine itu hanya mengacu pada minuman beralkohol hasil dari buah anggur tersebut, hasil olahan buah anggur tersebut. Dia tidak mengacu pada buah anggurnya sendiri karena dalam bahasa Inggris mengenal kata grapes seperti itu. Jadi ini juga modulasi cakupan makna dari luas menjadi sempit. Kemudian kita melihat di sini ada penjelasan. Meskipun terjadi perubahan cakupan makna pada kedua contoh tersebut, tidak terjadi perubahan pesan. Ada kalanya penerjemah memilih untuk menggunakan istilah atau ungkapan yang cakupan maknanya lebih sempit atau spesifik untuk menghindari ambiguitas. Jadi seperti tadi, apakah buahnya yang dimaksud ataukah minuman beralkohol hasil olahan buah anggur tersebut yang dimaksud? Nah, penerjemah memilih untuk menerjemahkannya menjadi kata yang memiliki makna lebih spesifik untuk menghindari ambiguitas seperti itu. Dan ini juga tujuannya adalah membantu pembaca bahasa sasaran memahami pesan yang ingin disampaikan oleh teks sumber. Kemudian yang terakhir, tidak selalu dari makna yang sempit menjadi makna yang luas, bisa juga sebaliknya, dari yang luas menjadi yang sempit. Seperti itu. Di sini kita akan melihat contoh yang berbeda.
kita melihat from this day we are brothers. Mulai hari ini kita adalah saudara. Nah, modulasi cakupan makna yang terjadi adalah yang mana? Kata brothers dalam bahasa Inggris itu hanya acuannya saudara laki-laki saja. Sedangkan kata saudara dalam bahasa Indonesia itu maknanya lebih luas. Jadi dari makna yang sempit meluas. Apakah kita harus terjemahkan menjadi saudara laki-laki? Mulai saat ini kita adalah saudara laki-laki. Nah, tentu saja ungkapan yang seperti itu tidak wajar ya. Kemudian yang contoh berikutnya, Mahesa adalah seorang mahasiswa universitas ternama di Indonesia. Mahesa is a student in a reputable university in Indonesia. Nah, modulasi cakupan makna di sini adalah pada kata mahasiswa. Mahasiswa maknanya spesifik, yaitu mereka yang belajar di perguruan tinggi. Sedangkan kata student yang merupakan padanannya itu maknanya lebih luas, tidak hanya di perguruan tinggi, mereka yang belajar di SMP, SMA, SD juga disebut dengan student, seperti itu. Kemudian yang contoh ketiga, ini contoh dalam bahasa Indonesia menjadi bahasa Jepang. Kita melihat dalam bahasa teks Indonesia, teks sumbernya itu menggunakan kata otak. Sedangkan dalam bahasa Jepang, kata yang dipakai bukan otak, yaitu no, bukan, tapi dia menggunakan atama, kepala. Jadi dari bagian atau istilah bahasa Inggrisnya adalah part, terjemahannya menggunakan whole atau keseluruhan. Bagian menjadi keseluruhan itu juga termasuk dalam modulasi cakupan makna. Yang terakhir, ini ada ucapan salam, selamat siang, ketika diterjemahkan menjadi bahasa Jerman, Guten Tag, itu maknanya menjadi meluas, karena dalam bahasa Jerman, seperti juga dalam bahasa Jepang, kata konnichiwa misalnya, itu maknanya bukan hanya selamat siang, tapi juga termasuk selamat sore, seperti itu. Baik, tadi sempat disinggung bahwa pengelompokan jenis modulasi itu bisa berbeda tergantung dari ahlinya. Nah, kalau kita lihat buku Peter Newmark halaman 88 sampai 89, di sana dituliskan bahwa prosedur penerjemahan modulasi itu jenisnya bukan hanya dua, tapi ada banyak. Di sana diberikan contoh-contoh dalam pasangan bahasa Prancis, bahasa Inggris ya, nanti bisa dilihat. Jadi bisa kita ketahui bahwa misalnya ada perubahan dari pada teks sumber itu menggunakan kalimat positif, kemudian ketika diterjemahkan dalam teks sasaran dia menjadi double negatif. Itu merupakan contoh dari prosedur penerjemahan modulasi. Saya berikan contoh di sini untuk yang positif menjadi double negatif ya. Karena misalnya dalam bahasa Indonesia menjadi bahasa Jepang, kata harus dalam bahasa Indonesia, harus itu positif. Sedangkan dalam bahasa Jepang, ketika menerjemahkan kata harus itu menjadi double negatif. Maksudnya, kita tahu bahwa harus dalam bahasa Jepang adalah nakereba narimasen. Nakereba itu dari kata nai. Nai itu kan negatif. Kemudian narimasen juga adalah negatif. Double negatif itu merupakan padanan dari positif pada teks sumber. Untuk yang berikutnya, part menjadi whole, tadi kita sudah bahas ketika otak diterjemahkan menjadi kepala. Kemudian abstrak menjadi konkret juga termasuk. Ini kalau Anda lihat panahnya dua arah, berarti bisa abstrak menjadi konkret ataupun sebaliknya konkret menjadi abstrak. Kemudian cause and effect juga, jadi sebab diterjemahkan menjadi akibat ataupun sebaliknya. One part, another part. Jadi yang ini bagian diterjemahkan menjadi bagian juga, bukan keseluruhan tapi bagian, sama-sama bagian. Kemudian reversal of term juga termasuk dalam modulasi. Aktif menjadi pasif, demikian pula sebaliknya, pasif menjadi aktif juga termasuk prosedur penerjemahan modulasi. Kemudian ada space menjadi time,
ruang menjadi waktu ataupun waktu menjadi ruang, interval dan limit, change of symbols juga termasuk di sini. Untuk contoh-contohnya bisa melihat kita nyimak halaman 88 sampai 89. Pada Oase sudah saya posting juga di sana, nanti silahkan bisa dibaca. Demikian topik kita mengenai prosedur penerjemahan modulasi. Saya harap penjelasannya memadai. Apabila ada yang ingin ditanyakan, silahkan bisa menanyakan melalui WA group ataupun absensi nanti yang akan dibagikan. Sekian dan terima kasih. Selamat pagi, sampai bertemu kembali pada kuliah berikutnya.